Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ivanka Prisciliatohi. Di sini saya akan membahas materi singkat tentang stroke. Nah, pasti kata stroke itu sudah sering sekali kita dengar, atau kasus-kasus stroke ini sudah sering banget kita dengar. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini yaitu stroke iskemik. Nah, di dalam stroke iskemik ini, karena di Indonesia sudah banyak sekali kasus-kasus stroke yang sering banget terdengar di mana-mana dan kasus besar yang ada di Indonesia. Nah, stroke itu sendiri terbagi atas dua. Yang pertama stroke iskemik dan stroke hemoragik. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini yaitu stroke iskemik. Nah, stroke iskemik itu sendiri adalah yaitu bekuan darah yang memblokir aliran darah ke otak. Nah, atau tersumbatnya pembuluh darah yang mengalir ke otak. Nah, kita langsung pada perencanaan program pada pasien stroke iskemik dan hemoragik di Rumah Sakit Medirosa 2 Cibarusa. Nah, di sini sebelum kita melakukan perencanaan fisioterapi, tentunya kita harus melakukan yang namanya asesmen. Asesmen itu tentunya sangat penting sebelum kita melakukan rencana program apa yang akan kita berikan kepada pasien. Nah, yang langkah awal yang harus kita lakukan yaitu dengan asesmen. Nah, asesmen itu sendiri yaitu mengidentifikasi masalah kapasitas fisik dan mengidentifikasi kemampuan fungsional. Apakah ada apa sebenarnya di kapasitas fisiknya, atau masalah apa yang terjadi dan kemampuan fungsional apa yang terbatas. Nah, itu akan kita lakukan di asesmen. Nah, kemudian setelah mengidentifikasi, kita lakukan adanya produktivitas, partisipasi, dan lingkungan. Apakah ada masalah, ada keterbatasan, atau kelemahan. Nah, asesmen yang baik akan menjadi jelas tahapannya, karena fisioterapi berkaitan dengan prognosis. Maka dari itu, asesmen itu sangat penting. Langkah awal yang sangat penting sebelum kita melakukan suatu intervensi atau rencana program apa yang akan kita lakukan, itu harus dilakukan melalui asesmen. Nah, kemudian kita masuk pada perencanaan fisioterapi. Setelah kita mendapatkan asesmen, setelah kita melakukan asesmen, kemudian kita rencanakan perencanaan fisioterapi selanjutnya apa. Setelah kita mendapatkan problematika fisioterapi, apa yang harus kita buat, tujuan yang tepat, yang berdasarkan data, yang berdasarkan evaluasi. Maka dari itu, disinilah kita harus rencanakan program sebelum kita melakukan intervensi yang tepat kepada pasien. Nah, kemudian di sini perencanaan yang tepat yaitu agar intervensi yang tepat dan efektif sehingga mencapai hasil optimal, berkualitas dengan tingkat efektivitas dan efisien tinggi. Nah, kita masuk pada keluhan pasien. Di sini untuk keluhan utama pasien itu adanya kelemahan anggota gerak atas sebelah kiri dan pada anggota gerak bawah sebelah kiri. Kemudian pasien merasakan lemas, agak berat dan sedikit sulit untuk beraktivitas, sehingga pasien belum bisa melakukan aktivitas sebagai ibu rumah tangga dan sebagai karyawan pabrik. Nah, dari keluhan utama ini kita dapat mengetahui problematika apa yang harus kita pecahkan, atau tujuan apa, intervensi apa, rencana-rencana apa yang harus kita berikan untuk menangani keluhan pasien ini agar segera terselesaikan. Nah, kita masuk kepada impairment. Nah, di sini untuk impairmentnya itu sendiri harus berdasarkan ICF. Nah, di sini untuk permasalahan ICF itu sendiri, yang pertama yaitu
kode B7351 tone of muscle of one limb. Kemudian untuk hasil asesmennya ada spastisitas pada upper extremity dan lower extremity sinistra dengan nilai 1 dalam Ashworth Scale Modified. Kemudian yang kedua, B7602 Coordination of Voluntary Movement. Untuk hasil asesmennya terjadi gangguan koordinasi non-equilibrium dengan skala 3 pada sisi upper extremity sinistra, namun skala 5 pada sisi upper extremity dextra. Kemudian ada kode B7502 reflex generated by other extracoptive stimuli. Adanya penurunan respon pada saat tes refleks fisiologis pada pasien pada patella, Achilles, bicep, dan sisi sinistra. Kemudian kode B7602 ada coordination of voluntary movement. Adanya hasil asesmennya terjadi gangguan koordinasi non-equilibrium dengan skala 4 pada sisi L sinistra, namun skala 5 pada sisi LE dextra. Kemudian yang kelima, B7508 motor reflex function other specific. Positifnya refleks patologis Babinski dan kadok pada sisi sinistra. Nah, kemudian kita masuk pada activity limitation atau keterbatasan aktivitas yang terbatas. Nah, berdasarkan ICF dengan kode B730 ada muscle power function. Hasil asesmennya berat saat menggerakkan anggota gerak atas dan anggota gerak bawah sinistra. Yang kedua, D8500 self-employment. Hasil asesmennya belum bisa bekerja secara optimal sebagai buruh pabrik. Nah, setelah kita mendapatkan impairment, kita mendapatkan activity limitation, nah disinilah fisioterapi melakukan program atau rencana apa selanjutnya yang akan dilakukan sebelum kita masuk kepada intervensi. Jadi sebelum kita masuk kepada intervensi, kita harus mengetahui rencana program yang terstruktur untuk dapat diberikan kepada pasien secara tepat. Nah, kemudian untuk program rencana fisioterapi ini terdiri atas dua. Yang pertama program jangka pendek dan program jangka panjang. Nah, di sini ada program jangka pendek yang pertama, yaitu mengoptimalkan refleks patologis. Yang kedua, meningkatkan fungsi fisiologis, terutama tekanan darah, dengan latihan kardiorespirasi, koordinasi, dan keseimbangan. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan otot. Yang keempat, mengontrol pola sinergis dan mengontrol spastisitas. Yang kelima, meningkatkan kemampuan motorik fungsional pergerakan tangan yang lesi. Nah, untuk program yang kedua ada program jangka panjang. Program jangka panjang yang pertama yaitu mencegah terjadinya deformitas, meningkatkan kemampuan mobilitas, meningkatkan kemampuan aktivitas fungsional untuk kembali bekerja. Nah, setelah program rencana itu tersusun, maka kita akan memilih teknologi atau teknologi fisioterapi apa yang akan kita berikan kepada pasien. Nah, di sini untuk teknologi fisioterapi yang dipilih yaitu menggunakan terapi latihan. Nah, terapi latihan yang akan diberikan nanti itu bertujuan untuk mencegah komplikasi, memelihara mobilitas persendian, dan menormalkan tonus postural, menanamkan pola gerak yang benar, dan melatih kemampuan transfer dan ambulasi yang tepat dan bukan gerakan kompensasi. Nah, untuk teknologi fisioterapi lainnya yang digunakan adalah menggunakan PNF untuk mengoptimalkan refleks koordinasi dan spastisitas dan dikombinasikan dengan bobat. Nah, di sini metode bobat adalah suatu metode terapi latihan pada stroke yang berasumsi bahwa penderita stroke seolah-olah pasien stroke kembali pada usia bayi, sehingga pertumbuhan dan perkembangannya sesuai dengan pertumbuhan bayi normal. Oleh karena itu, stroke harus dilatih mulai dari proses berbaring, miring, tengkurap, merangkak, duduk, berdiri, dan berjalan. Nah, tujuan dari bobat itu sendiri yaitu optimalisasi fungsi dengan peningkatan kontrol postural dan gerakan selektif melalui fasilitasi.
Nah, di sini kita masuk pada teknik-teknik PNF yang sudah kita lihat bersama teman-teman. Nah, untuk teknik PNF itu sendiri ada fleksi, aduksi, lateral rotasi dengan fleksi elbow. Nah, ini dilakukan di daerah ekstremitas atas. Nah, kemudian ada combination of isotonic. Nah, ini di sini juga bisa dilakukan kombinasi isotonik, agonistik reversal. Kita gunakan pada daerah ekstremitas atas. Kemudian ada hold, contract, relax. Kemudian ada dynamic reversal. Dynamic reversal ini juga bisa dilakukan di ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Dan ada hold, contract, relax. Nah, ini bisa kita lihat bersama-sama gambar-gambarnya. Nah, kita masuk pada aplikasi metode bebat pada pasien stroke. Nah, untuk aplikasi metode bebat itu sendiri, yang pertama ada latihan forward and backward pelvic, yang kedua latihan bridging, yang ketiga latihan mobilisasi skapula. Nah, kemudian ada latihan fungsional sehari-hari. Di sini untuk latihan fungsional sehari-harinya terdiri dari cara berpakaian, cara berpindah dari duduk ke berdiri, cara melatih keseimbangan berdiri, cara naik turun tangga. Nah, metode PNF atau bobat itu sendiri, kalau metode PNF itu untuk mengaktifkan kembali refleks, mengaktifkan kembali neuromuskularnya, dan mengaktifkan kembali proprioseptifnya. Nah, kemudian untuk metode bobat ini itu sendiri, yang pertama karena ada latihan bridging, forward, backward pelvic itu sendiri bisa menguatkan stabilitas otot sehingga lebih mudah untuk dilakukan terapi. Kemudian pada pasien stroke itu sendiri yang sudah kita ketahui bersama bahwa pasien stroke itu mengalami kerusakan pada otak. Nah, fungsi otak itu sendiri sangat penting dalam kehidupan atau dalam tubuh kita sebagai motorik kita itu, sebagai kemampuan motorik. Nah, karena adanya kerusakan pada otak itu sendiri, maka kemampuan motoriknya menjadi terhambat, menjadi terganggu, sehingga pasien akan kehilangan koordinasi, pasien akan kehilangan keseimbangan, pasien akan kehilangan kontrol postur, pasien akan kehilangan refleks-refleks yang biasanya pasien lakukan menjadi terhambat. Contohnya, pasien kesulitan dalam berpakaian yang awalnya atau dulunya pasien gampang atau mudah untuk melakukan untuk memakai baju, memakai pakaian, sekarang menjadi terhambat, menjadi susah. Pasien yang dulunya bisa berjalan dengan normal karena adanya terkenanya stroke ini, maka pasien akan kesulitan dalam berjalan. Maka dari itu, metode bobat ini juga membantu pasien untuk melatih kembali refleks-refleks yang sempat hilang itu dengan cara berpakaian, melatih kembali berpindah dari duduk ke berdiri, dari melatih keseimbangan berdiri yang benar, dan cara naik turun tangga. Nah, terima kasih. Nah, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang materi stroke, perencanaan program fisioterapi pada pasien stroke. Yang saya ketahui bersama bahwa begitu banyak materi, begitu banyak ilmu tambahan yang bisa teman-teman gunakan, yang bisa teman-teman cari lagi, karena materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini tentunya hanya sangat-sangat kecil, sangat-sangat singkat tentang ilmunya. Semoga ilmu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman ini bisa bermanfaat, bisa bermanfaat kepada teman-teman semuanya. Dan tentunya dalam pemaparan materi saya ini juga memiliki kekurangan. Saya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya teman-teman. Terima kasih semuanya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.